Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 3 September 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi kekuatan dan perubahan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Silahkan Ibu Shower. Selamat pagi saudara-saudara. Judul renungan pagi kita tanggal 3 September adalah lingkungan keluarga. Ayat intinya terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada suatu lingkungan yang suci yang mengelilingi setiap keluarga dan perlu dipelihara. Tidak ada orang lain yang berhak di dalam lingkungan yang suci tersebut. Suami istri harus menyimpan rahasia yang ada dari suaminya dan tidak boleh orang lain mengetahuinya. Dan seharusnya suami menyimpan rahasia yang ada dari istri dan tidak boleh memberitahukan kepada orang lain. Hati istrinya harus menjadi kuburan, tempat menyimpan bagi segala kesalahan suami. Dan hati suami harus menjadi kuburan, suatu tempat menyimpan bagi segala kesalahan istrinya. Janganlah ada salah satu dari antara mereka yang memanjakan diri dengan perkataan jenaka yang menyakiti perasaan yang lain. Dengan cara bagaimanapun, baik suami maupun istri tidak boleh mengeluh tentang satu sama lain kepada orang-orang lain, biarpun dengan cara main-main, karena seringkali jenaka yang tidak berbahaya itu akan berakhir dengan pencobaan bagi masing-masing dan mungkin akan mendatangkan kerenggangan. Telah ditunjukkan kepada saya bahwa seharusnya ada perlindungan yang suci mengelilingi setiap keluarga. Lingkungan keluarga harus dipandang sebagai suatu tempat yang suci, suatu lambang surga, sebuah kaca di mana akan membayangkan diri kita. Kita boleh mempunyai sahabat-sahabat dan kenalan, tetapi di dalam kehidupan rumah tangga, sekali-kali mereka tidak boleh turut campur. Suatu perasaan memiliki yang kuat harus dirasakan, memberikan suatu perasaan bebas, keteduhan, dan kepercayaan. Biarlah orang-orang membuat lingkaran doa keluarga agar Allah menyucikan lidah, telinga, mata, dan setiap anggota tubuh mereka. Bila mana bersentuhan dengan kejahatan, tidak perlu dikalahkan oleh kejahatan itu. Kristus telah memungkinkan untuk menjadikan tabiat membaur semerbak dengan kebaikan. Betapa banyaknya orang yang menghina Kristus serta salah menggambarkan tabiatnya dalam lingkungan keluarga. Alangkah banyaknya orang yang tidak dapat menunjukkan kesabaran, pengendalian, pengampunan, dan cinta yang benar. Banyak orang yang mempunyai kesukaan dan kebencian serta merasa bebas untuk menyatakan tingkah laku mereka yang berlawanan, gantinya menyatakan kemauan, perbuatan, dan tabiat Kristus. Kehidupan Yesus penuh dengan kemurahan dan cinta. Adakah kita bertumbuh ke dalam sifatnya yang ilahi itu? Biarlah para bapa dan ibu mengadakan janji yang tekan kepada Allah yang mereka akui mengasihi dan setia, agar oleh rahmat-Nya mereka tidak akan berbantah antara diri mereka sendiri, melainkan di dalam hidup dan tingkah laku mereka akan menyatakan roh kerukunan sehingga anak-anak mereka juga menghargainya. Seri Membina Keluarga, Jilid 1, halaman 165.
sampai 167. Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, sungguh renungan hari ini merupakan suatu nasihat yang baik sekali bagi kita semua. Roh Nubuat menasihatkan dalam Pulang ke Rumah halaman 264 paragraf 4. Betapa banyaknya orang yang menghina Kristus serta salah menggambarkan tabiatnya dalam lingkungan keluarga. Alangkah banyaknya orang yang tidak dapat menunjukkan kesabaran, pengendalian, pengampunan, dan cinta yang benar. Renungan hari ini diambil dari buku Adventist Home bab 27 tentang lingkaran kudus, yaitu lingkaran keluarga. Perhatikan nasihat berikut ini dari buku dan bab yang sama. Membina Keluarga Bahagia, halaman 168, paragraf 3, yang berbunyi, yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan di dalam keluarga dan di dalam jemaat ialah pemisahan diri dari Kristus. Datang menghampiri Kristus berarti datang mendekatkan diri kepada satu sama lain. Rahasia persatuan yang benar di dalam jemaat dan di dalam keluarga bukanlah cara diplomasi, bukan usaha manusia yang gaib untuk mengalahkan segala kesukaran. Mungkin banyak daripadanya yang berjasa, tetapi yang terutama ialah persatuan dengan Kristus. Inilah rahasia persatuan dalam keluarga, yaitu bersatu dengan Kristus. Bagaimana caranya bersatu dengan Kristus? Suratnya nomor 11 tahun 1892 paragraf 17, Nyonya White menuliskan, jika mereka bersatu dengan Kristus, memiliki roh Kristus, mereka akan memiliki pikiran Kristus dan akan berjalan di bawah sinar matahari kebenarannya. Bersatu dengan Kristus artinya memiliki rohnya, yaitu roh Kristus. Dalam Alkitab, bersatu dengan Kristus digambarkan dengan bersatu dengan pokok anggur. Nyonya White menjelaskan akan hal tersebut dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, bab 73, halaman 320, paragraf 1, yang berbunyi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada penyerahannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan karakternya sendiri. Bersatu dengan pokok anggur adalah sama dengan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, dan itu dengan cara menerima rohnya, yaitu mengisap sari dari pokok anggur tersebut. Dengan bersatu dengan Kristus, kita menerima kesempurnaan karakternya. Jadi, roh Kristus digambarkan dengan sari dari pokok anggur. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White menjelaskan, Testimonies for the Church, volume 5, halaman 344, paragraf 2. Jika luka dan hinaan ditanggung dengan lemah lembut, jika kata-kata yang menghina ditanggapi dengan jawaban yang lembut, dan tindakan yang menindas dengan kebaikan, ini adalah bukti bahwa roh Kristus berdiam di dalam hati, bahwa getah dari pokok anggur yang hidup mengalir ke cabang-cabang. Kita berada di sekolah Kristus dalam kehidupan ini, di mana kita harus belajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Perhatikan, roh Kristus digambarkan sebagai getah dari pokok anggur. Artinya, jika ranting mau hidup, harus menerima getah atau sari dari pokok anggur. Karenanya, kita yang adalah ranting, jika mau hidup, harus menerima roh Kristus dan bukan Allah roh. Roh Kristus bukanlah Allah roh. Kita bersatu dengan Kristus hanya melalui kehadiran rohnya Kristus dan bukan melalui Allah roh. Inilah yang Nyonya White jelaskan. Dan perhatikan yang ditandai warna biru. Mereka yang memiliki roh Kristus dalam hidupnya siap menanggung luka, hinaan dengan lemah lembut. Itu sebabnya jika rumah tangga bersatu dengan Kristus, yaitu dengan menerima roh Kristus,
maka di dalam rumah tangga akan ada kesabaran, pengendalian diri, dan cinta sejati. Apakah hal yang sama yang disampaikan oleh buku Adventist Home dalam bab 27? Mari kita kembali ke buku tersebut dan melihat dalam bab yang sama. Membina Keluarga Bahagia halaman 168 paragraf 4 dan 5 menjelaskan. Gambarlah sebuah lingkaran besar. Dari pinggirnya banyak garis dan semua garis itu menuju ke tengah. Semakin dekat garis-garis itu mendekati pusatnya, semakin dekatlah semuanya kepada satu sama lain. Demikianlah halnya di dalam kehidupan Kristus. Makin dekat kita datang kepada Kristus, semakin dekatlah kita kepada satu sama lain. Allah dimuliakan kalau umatnya bersatu dalam tindakan yang rukun. Jelas bahwa roh nubuat mengajarkan yang sama, bahwa persatuan diperoleh dengan cara bersatu dengan Kristus. Dan satu-satunya cara bersatu dengan Kristus yang adalah pokok anggur, yaitu dengan terhubung dengan Yesus dan menerima getah daripada Yesus, yaitu rohnya yang kudus, roh Kristus. Allah roh itu bukan getah pokok anggur. Mohon maaf saudaraku dalam Tuhan. Dan roh nubuat tidak ada mengajarkan tentang Allah roh. Tetapi roh nubuat mengajarkan tentang adanya roh Allah. Roh Allah dan Allah roh tidak sama. Mohon maaf. Jadi, pokok anggur yang benar adalah Yesus Kristus dan getah yang benar adalah Roh Kristus. Dalam rumah tangga kita, Kristuslah segala-galanya yang kita perlukan. Tidak ada yang lain. Mau rukun dalam rumah tangga? Mau persatuan dalam rumah tangga? Jawabnya hanya satu. Bersatulah dengan Yesus dan terimalah Roh Kristus. Itu sebabnya masih dalam buku Adventist Home, bab 17, White menuliskan, Membina Keluarga Bahagia, halaman 109, paragraf 3. Kita harus mempunyai roh Allah. Jikalau tidak, sudah tentu kita tidak memperoleh kerukunan dalam rumah tangga. Sang istri, kalau ada roh Kristus padanya, akan berhati-hati dalam perkataannya. Ia akan mengendalikan rohnya, ia akan taat, namun ia tidak merasa bahwa ia seorang budak, melainkan sebagai seorang sahabat kepada suaminya. Kalau si suami adalah seorang hamba Allah, ia tidak akan menjadi tuan terhadap istrinya. Ia tidak akan berbuat sesukanya dan tidak menuntut dengan paksa. Bagaimana caranya menerima roh Allah? Melalui kehadiran anaknya. Itulah pentingnya menerima roh Kristus, sebab dengan menerima Kristus, kita menerima roh Bapanya. Oleh karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Baca Yohanes 14 ayat 6. Dan Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Bapa mengaruniakan rohnya kepada anaknya, dan anak Allah mengaruniakan rohnya kepada kita. Inilah pentingnya menerima roh Kristus dalam rumah tangga. Hubungan dalam rumah tangga menjadi harmonis karena roh Kristus. Karenanya, jangan salah pilih. Pilih Kristus dan terima rohnya, roh Kristus. Maka lingkaran keluarga kita suatu lingkaran yang kuat dan kudus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik, yang sangat penting bagi kami masing-masing dalam keluarga, agar kami bersatu dengan Kristus. Karena hanya dengan bersatu dengan Kristus, kami memiliki lingkaran keluarga yang kuat dan kudus. Tolong kami ya Bapa, hadirlah dalam hidup ini ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.